حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخ إمام الترمذي نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنت علينا ببركاته آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharin amin. Summa qala bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang kitab Ta'lim Mutalim tentang akhlak dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang memberikan keutamaan kepada anak Adam dengan ilmu dan amal ala jami'il alam, atas sekalian alam. Terusnya, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam, dan salawat atas Nabi Muhammad dan atas Sayyidina Muhammad dan pemimpin orang Arab dan pemimpinnya orang ajam atau orang yang selain orang Arab, ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, ya nabi al-ulum wal hikam. Ya nabi al-ulum wal hikam. Oh ya, berarti yang Nabi Muhammad, ya kan? Iya, Nabi Muhammad adalah sumber sekalian ilmu dan hukum. Wa ba'du, dan sesudahnya, walamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi. Dan manakala aku melihat, kata musannif, kata pengarangnya, ya, banyak orang daripada penuntut ilmu itu pada zamannya yajiduna bersungguh-sungguh ilal ilmi kepada ilmu, walayasiluna tapi tidak mendapatkan hasil, au min manafi'ihi wa samaratihi daripada manfaat atau dan buahnya. Nah, jadi musannif banyak melihat pada zaman menuntut ilmu itu gara-gara melihat menuntut ilmu itu tidak berhasil padahal mereka bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Dijelaskan lagi, lanjut, wahiyal amal bihi wan nasur, apa itu? Wan nasru yahrimuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Nah, ini kenapa bisa banyak penuntut ilmu itu gagal karena ini, yaitu perbuatan dan menyebarkan. Oh iya, mengamalkannya dan menyebarkannya, ya, rimuna yuhrimuna lo. Ini jadi maf'ul yuhramuna, itu maf'ul. Ihramun.
Jadi karena sesuatu daripada mereka itu banyak menyalahi jalannya dan meninggalkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mana sih? Syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Nah, jadi pada zamannya itu banyak kesalahan bagi penuntut ilmu itu, salah jalan atau syarat-syaratnya ditinggalkan. Wa kullu man akhta'ut tariqu dhalla wala yanal maksud. Wala yanalu. Yanalu kan yanal. Yanalu. Ilmu lah. Kan ada nahi. Bukan larangan ya, tapi lahnya bukan lana gitu, lah biasa. Oh, lah biasa. Lanafi gitu. Jadi la nafi ya. Wala yanalu. Dan tiap-tiap daripada yang salah, orang yang salah jalan tadi sesat, wala yanalu, dan tidak tidak memperoleh maksud daripada sedikit pun. Aujalla aradtu wa ahbabtu an, ada anya itu Ya ada. Al-Bayyinah. ya, an ubayyina lahum tariqo Ya. at-ta'allum alama araitu fil kitab. Sama kutub. Kutub astaga. Wal kutub wa sami'tu min asatiz. Materi hilang lagi. Sedikit pun au jalla itu apa tadi? Sedikit atau cari kamus ya. Jadal sedikit atau banyak mungkin. Sedikit atau banyak ya. Aratu menghendaki dan aku sukai bahwasanya di antara mereka itu jalan at-ta'allum, menuntut ilmu atas apa yang aku lihat di dalam kitab-kitab dan yang aku dengar dari ustadz-ustadzku. Nah, jadi beliau kasih saran kepada kita dari pengalaman beliau, daripada beliau belajar, melihat dalam kitab-kitab dan mendengar daripada ustadz-ustadz beliau. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim supaya kita tidak salah jalan. Gimana cara menuntut ilmu yang benar. Terus ulul ilmi wal hikam ya. Raja ad-du'a ila fihil mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'da istakhartu Allah ta'ala fi. Aula yang pertama daripada ilmu dan hukum-hukum yang diharapkan, doa kepada dalamnya mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ya, orang-orang ikhlas bil fauzi, dan dengan fauzi beruntung, dengan yang beruntung, wal khalas fi yaumiddin, di hari kiamat ya, ba'da istakhartullah ta'ala, sesudah pilihan akan minta pilih akan Allah Ta'ala di dalamnya. Wasami'tuhu
Ta'lim Muta'alim. Nah, jadi dinamailah kitab Ta'lim Muta'alim. Sampai lagi. Nah, ini tadi ba'dama istakhartu itu, kalau di sini ini istakhartu itu artinya sholat istikharah. Jadi setelah musannaf tadi mengarang kitab ini karena kegelisahannya, yaitu melihat banyak siswa yang dia belajar tetapi tidak mendapatkan ilmunya, tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Yaitu salah satunya adalah karena syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, ya kan, jalannya juga salah. Nah, terus kemudian musannaf Raja'atu Aqdam, kemudian musannaf itu mengarang kitab ini kan, ubayyinu lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sunnat min asadili ulil ilmi wal hikam. Raja'atu aqli minar raghibina fi mukhlisina bil fawzi wal khalas ila akhir. Nah, ba'da mustafa ta'ala fi samaituhu ta'limul alim. Kemudian singkat cerita musannaf itu setelah istikharah kemudian memberi nama kitab ini adalah kitab Ta'lim Muta'alim Tariqat Ta'allum wa ja'altuhu fusulan, dan saya menjadikannya berpasal-pasal seperti itu. Jadi itu tadi latar belakang kenapa kitab Ta'limul Muta'alim ini ada, kenapa namanya itu ada, itu berasal dari istikharah dan kegelisahan musannaf tadi. Nah, kalau kita lihat di syarahnya, penjelasannya, itu Syekh Zarnuji itu beliau itu ada dua pendapat yang mengatakan beliau itu dari, ada yang mengatakan beliau itu dari orang Turki. Zarnuji itu bukan nama aslinya. Iya kan? Nama apa ya namanya? Nama gelar ya? Bukan, nama daerahnya. Gelar daerah. Nah, kalau gelar kan lakop, tapi kalau nama daerah itu nisbat daerah. Kayak Syekh Qadir Al-Jilani, Syekh Saman Al-Banjari. Ya, kayak sampean Al-Jawi. Nah, gitu. Syekh Saman Al-Banjari, nah, seterusnya. Iya. Nah ini Syekh Zarnuji itu juga nama nisbat daerah. Ada yang mengatakan daerahnya itu daerah di Turki, terus ada yang mengatakan daerahnya itu satunya di di negara ada istan-istannya gitu, nggak tahu apa namanya, Turkistan nggak apa ya, ada istannya, bukan Turkmenistan tapi Turkistan kayaknya, tapi nggak tahu ada nggak ya ini. Turkmenistan kalah. Bukan Turkmenistan. Kalau yang kemarin yang kalah sama Indonesia kan Kirgistan. Turkmenistan juga kalah. Kenapa nih dari kemula? Nah terus, kemudian kalau untuk abad keberapa Syekh Zarnuji itu nggak ada keterangan yang yang konkret, nggak ada keterangan yang ada nggak ini tahun berapa ini Syekh Zarnuji pernah dengar? Nggak pernah kan? Kalau kita dulu kan di Peskam itu ada Pak Fatoni tahu, itu kan ngajar taklim kan kesempatan. Nah itu dia katanya dia juga nggak tahu Syekh Zarnuji itu anunya kapan membuat kitab taklim itu, di tahun keberapa juga nggak tahu. Namanya juga ya? Namanya juga nggak tahu. Kalau Zarnuji itu nama daerah. Nah lanjut, ini saya baca ya. Faslun fi mahyatil ilmi. Jadi ini dibagi bermacam-macam fasal. Yang pertama adalah faslun fi mahyatil ilmi wal fikhi, yaitu di dalam keutamaan ilmu dan fikih. Terus yang kedua faslun fi niyati fi halit ta'allum, yaitu fasal di dalam niat, di dalam keadaan belajar mencari ilmu. Yang ketiga faslun fi ikhtiyari ilmi, fasal di dalam mencari ilmu, wal ustadi wa syarik wa sahabat, mencari ustaz, mencari teman, kemudian tabah dalam mencari ilmu. Terus yang keberapa ini? Keempat faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Nah,
fasal di dalam mengagungkan ilmu dan Ya, Bang. guru, ilmu dan guru. Fasal fil jiddi wal madhabah wal himmah. Yang kelima. Dan kelima, yaitu fasal di dalam sungguh-sungguh, terus madhabah itu apa? Muwazabah. Ya, madhabah itu sungguh-sungguh madhabah apa artinya? Enggak ada ini yang artinya. Nah, ini muwazabah. Ya, sungguh-sungguh madhabah dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Keinginan muwazabah. Ya, keinginan ya. Wal madhabah keinginan, kalimah keinginan atau cita-cita. Himmah. Ya sama lah ya. Ya, ini sama sungguh-sungguh. Cita wal madhabah wal himmah. Keinginan dan cita-cita. Faslun fi bidayati sabqi, kemudian fasal menerangkan tentang permulaan belajar, wa qadrihi wa tartibihi, apa namanya, waktunya dan tertib-tertibnya. Sabaki tadi apa? Bidayati sabqi itu dua kata itu. Bidayati sabqi permulaan belajar. Oh. Wa qadrihi dan kadarnya, wa tartibihi dan tertibnya. Terus faslun fi tawakkuli, fasal tentang tawakal. Faslun fi waktu tahsil, terus fasal di dalam waktu hasilnya ilmu. Faslun fi syafaqah wan nasihah, kemudian fasal di dalam syafaqah, apa, kasih sayang wan nasihat dan nasihat. Terus faslun fi istifadah, fasal di dalam istifadah, mencari tambah, apa artinya kalau antum? Istifadah. Apa istifadah? Situ nggak ada. Menambah ilmu, menjelaskan, mencari tambahan ilmu. Faslun fil wara', ya kan? Faslun fil wara' halat ta'allum. Fasal tentang wara', halat ta'allum, dalam keadaan belajar. Faslun fima yurisul hifdha wa nisyan. Fasal yang menerangkan sebab-sebab hafal dan lupa. Faslun fima yajlib rizqa wa ma yamna'u rizqa. Kemudian fasal yang keberapa ya tadi? Yajlib rizqa. Yajlib rizqa 15. Nah, jadi fasal yang ke-15 yaitu faslun fima yajlib rizqa wa ma yamna'u rizqa. Fasal di dalam menerangkan menarik rizki, ya kan, mendatangkan rizki atau dia mencegah rizki. Wa ma yazidu fil umur wa ma yanqusu, dan yang menambah di dalam umur atau yang bisa mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wa ma taufiqi, tidak ada pertolongan, illa billah, kecuali Allah, alaihi, kepadanya, tawakkaltu, saya berserah diri, wa ilaihi, dan kepadanya unibu, kami kembali, saya kembali. Nah, itu pasal-pasal dari semua kitab taklim yang kita bahas, akan bahas satu persatu, ya kan? Iya. Ada berapa tadi? 15 ya? Ada 15. Ada 15 pasal. Nah, semua itu nanti kita pelajari sedikit-sedikit. Yang pertama ini faslun fi mahiyal ilmi wal fikhi wal fadilah. Pasal yang pertama yaitu mahiyah. Iya, mahiyatul ilmi. Apa mahiyah? Apa mahiyah tadi? Lupa. Keutamaan ya. Keutamaan. Nah, keutamaan ilmu dan fikih dan mahiyah utama.
Ya, Mahiyah. ini keutamaan ilmu. Dan kelebihannya, wal fadilah, dan kelebihannya. Jadi yang kita bahas ini langsung jadi satu, yaitu bukan tentang ilmu ya, di mahiyah Tentang hakikat ya, Mas, ya. iya, hakikat, Hakikat ya, hakikat. iya hakikat, iya hakikat ini. Nah, hakikat ilmu dan fikih dan keutamaannya. Nah, baru fadilah keutamaannya. Nah, jadi kita bahas dua itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslimin dan muslimah. Kalau yang tidak muslim gimana, Ustaz? Yang tidak muslim ya bebas. Bahasa kita, artinya dia bukan urusan kita ya. enggak ini. Berarti bukan hal yang wajib, terserah. Tapi kalau tiap yang muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Terus batasan umur ada, Ustaz? Batasan umur Nggak ada ya, sampai buayan ya? ya, kalau hadisnya segitu kan, bicara ilmu dari minal mahdi, Nggak mahdilah, iya minal mahdi ila lahdi. dari buayan sampai yang lahat. Tapi nggak ada ya spesifikasinya. Tapi ada yang mengatakan juga apa, alaman sugiran wa mahdi kafiran, belajarlah waktu kecil dan beramallah waktu besar, ya kan? Ya, maksudnya gimana? Ya belajarnya waktu kecil, jadi usia-usia ideal dalam belajar kan waktu kecil. Nah kalau sudah tua misalkan, ada yang mengatakan juga apa, belajar di waktu muda ibarat ini apa, memahat di atas batu. Ya. Kalau tua dia ibarat memahat di atas air. Ya, apa? Kanan si filman. Ya. Apa? Ya itu usia-usia ideal. Ya, itu sudah belajar usia-usia anak muda. Tapi kata kalau psikologisnya itu kan anak-anak belum mengerti dalam belajar ya kan? Mengerti dalam belajar. Iya. Tapi dia belajar bermain belajar sambil bermain ya, kalau anak-anak. Jadi dia mendapat pelajaran, dapat ilmu itu dari bermainnya mereka dari umur anak-anak ya kan. Makanya jangan dikasih mainan yang tidak mengasah skill ya. Contohnya anak-anak sudah dikasih HP nonton yang enggak jelas apa-apa gitu. Dikasih lah belikan yang mainan puzzle, nah, itu kan lebih bisa mengasah, atau lebih enak mainan yang real, yang nyata, yang dipegang mereka. Ini apa, main masak-masakan bisa, main bola, main rumah-rumahan, nah, gitu-gitu. Itu seperti pengasah anak-anak. Nah itu penjelasan sedikit. Lanjut, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimah. Dan ketahuilah dengan bahwasanya la yuftaradu, tidak diwajibkan atas tiap-tiap muslim dan muslimat itu menuntut ilmu, tiap-tiap ilmu, dan tidak, jadi ilmu yang kita tuntut itu tidak semuanya wajib. Jadi ada hal-hal yang diwajibkan. Bal yuftaradu alaihi thalabul ilmi, akan tetapi ada ilmu yang wajib atasnya itu menuntut ilmu. Contohnya ilmu hal, kama yuqalu afdalul ilmi ilmu hal. Nah ilmu hal ini adalah sebagaimana yang dikatakan itu utamaannya ilmu keadaan. Wa afdalul amal hibzul hal,
dan keutamaan amal yaitu memelihara keadaan. Jadi ilmu hal di sini nih hifzul hal min dia fasad, daripada menegah daripada kejelekan. Jadi yang kita pelajari ilmu hal itu adalah ilmu yang menegah atau jangan sampai kita rusak. Contoh Itu di sananya. ya di sana min dia fasad hifzul hal. Nah, contohnya apa ilmu hal tadi? Nah, ini fi salatihi maslan minal fasadati wal muslihat. Nah, jadi itu yang supaya kita terjaga daripada kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ataupun di akhir nanti. Nah, di sini yang dijelaskan salah satunya yaitu sholat. Nah, ilmu fikih nih, masuk ke ilmu fikih sholat. Apa perumpamannya supaya kita bisa menjaga daripada kerusakan dan muslihat orang lain. Nah, jadi sholat itu dijaga agar kita terhindar dari namanya kerusakan. Nah, jadi wajib menurut ilmu tentang melaksanakan sholat, rukun-rukunnya, sebelum sholat ngapain, wudhu, harus bersuci, tahu umurnya. Nah, itu harus kita pelajari. Itu ilmu yang wajib yang pertama, fikih. Yang kemarin itu kira-kira ilmu wajib itu ada 3 sudah. Ilmu wajib. Fikih, tasawuf, satunya apa? Fikih, tasawuf. Menurut siapa dulu? Ada deh yang di fikihnya itu loh, di Ilmu wajib. yang wajib dipelajari. Buddha minas sholah, nah fayaftaridu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi biqadri ma yu'di bihi paradis sholat fardus sholah wa yajibu alaihi ilmu. Sudah lanjut. Wajib alaihi ilmu. Wajib baginya ilmu ma, sesuatu ilmu ya kau yang jatuh dalam bagaimana ikut terima dengan kadar sesuatu yu'addi bil wajib, ini bisa mendatangkan wajib. Dia nama karena sesungguhnya sesuatu yatawassalu yang dijadikan perantara dengan ma ila iqamatil fardi, untuk mendirikan fardu. Yakunu fardhan, dia menjadi fardu. Nah, jadi wajib, ilmu yang dimaksud wajib di sini itu adalah ilmu yang bisa menghantarkan kepada perilaku yang fardu atau amal-amalan yang fardu. Gitu enggak? Ya. Nah, amalan fardu. Wa ma yatasawwatu bi ila iqamati wajibi yakun wajiban. Ilmu yang dia menjadi perantara untuk mendirikan wajib, maka dia menjadi wajib. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi kan. Andai, terlalu formal ya. Biasa aja. Emang normal kan? Nggak apa-apa. Anda Santai aja. seperti yang Anda sebutkan tadi ya kan. Bahwasanya kalau sholat itu hukumnya fardu, maka ilmu yang seperti wudhu mengetahui najis suci, itu semua juga fardu. Nah, seperti itu wajiban. Wakadzalika fi shaumi wa zakat in kana lahu malun. Wakadzalika, dan demikian fi shaumi, di dalam shaum, wa zakat dan zakat, in kana, jika ada lahu baginya malun, harta, wal haji, dan haji in wajib, jika wajib alhi atasnya.
Wakadzalika, dan demikian juga fil buyu' di dalam jual beli, ingkana jika ada siapa man itu yatajiru berdagang. Sama di dalam hal muamalah, segala sesuatu kan diatur oleh syariat, ya kan? Baik ibadah maupun muamalah. Ibadah seperti puasa, zakat, terus haji, itu kita wajib untuk mengetahui ilmu tata cara bagaimana zakat, bagaimana puasa, ya kan? Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja nisab-nisab zakat, ya kan? Haji juga demikian, apa rukunnya, syaratnya, fardunya. Nah, bahkan kafil buyuk yang karena yang tajiru di dalam jual beli juga sama. Jual beli yang halal itu seperti apa? Nah, maka mengetahui ilmu tentang jual beli itu juga menjadi fardu, gitu kan? Iya. Lanjut ini. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, apakah tidakkah engkau mengarang kitab di dalam masalah zuhud? Qala menjawab, sanaftu kitaban fil buyu', saya menjawab, saya mengarang kitab di dalam masalah jual beli. Maksudnya apa? Yakni maksud saya az-zahidu may yataharrazu 'ani syubuhati wal makruhati fit tijarah, yaitu zuhud di dalam zuhudnya seseorang yang menjaga dari syubhat dan makruh-makruh di dalam perdagangan. Karena di dalam perdagangan itu macam-macam kan, ada transaksi itu kan kita harus tahu. Oh, yang dikatakan syubhat itu Syubhat itu ya tidak jelas dalam perdagangan, contohnya syubhat dalam perdagangan. Contohnya syubhat dalam perdagangan, apa ya? Kalau menurutmu gimana? Ya, belum nemu sih. Syubhat di dalam perdagangan. Enggak, maksudnya kan definisi syubhat itu kan tidak jelas antara halal dan haramnya, Iya. ya kan? Nah, berarti kita bukan saja simpulkan saja kalau ada akad-akad yang kita nggak jelas hukumnya, ya kan? Misalkan akad kayak kita nggak pernah tahu kalau kredit yang berbunga itu haram ya? Kredit Bukan kredit ya, apa ya? kredit lain, kredit jual beli, Pak. Jual beli syubhat. Jual beli syubhat. Oh, jual beli ini kotoran hewan. Jual beli rokok. Rokok itu kan juga nggak jelas kan hukumnya. Apakah dia Jadi ke jenisnya syubhatnya itu. bisa jadi ke jenisnya, Jenis yang dijual itu ya. bisa jadi. Syubhat an tanawal asya allati fi halihi syubhat. Oh iya, dalam keadaan halnya. Nah, gimana? Kalau menurut Anda gimana? Adakah syubhat-syubhat di dalam perdagangan itu seperti apa? Karena saya basicnya kan bukan pedagang, nggak pernah dagang. Ya, sama itu. Kan Anda jualan madu gitu. Cuman jualan. Ya, itu Akadnya kan secara dasar saja, jual beli. Atau juga yang dikatakan yang syubhat itu misalnya beli jarak jauh gitu. Beli jarak jauh. Ya, kan akadnya kan kita nggak tahu. Maksudnya barangnya. Barang dari mana, siapa penjualnya. Itu syubhat. Berarti kalau kita beli online shop itu ini termasuk syubhat. Ya, makanya harus dicek dulu orang sebelum beli itu, dicek dulu orangnya supaya ada transaksi atau dalam hal perdagangan kan akad lah, akadnya jangan langsung klik-klik nggak tahu itu. Nah, jadi di situ syubhat kan nggak tahu itu masih sama-sama, makanya jadi sama-sama.
Itu penjualnya manusia. Berarti subhat itu diperdagangkan Metodenya itu kan tadi nih, dalam hal keadaannya. dalam hal keadaannya. Ya, Bukan barangnya berarti. bisa juga itu kan Bisa juga barang. nah, hal itu luas, makanya ada yang juga dalam barangnya. Misalnya ini kan, ini barangnya haram atau halal untuk dijual atau tuh. Terus ini caranya, metodenya betul atau salah kita belum tahu. Yang gitu sudah. Terus yang makruh itu makruhat yang dibenci Allah. Ya makruh di dalam mana? Dagang. Atau kan sampean yang nonton ini nanti kan ada Ini yang diupload ini. ya. Gimana tuh? Boleh aja. Ngapain kita ngomongnya? Nah, nanti kalau ada yang tahu, misalnya gimana, ada yang tahu gimana cara perdagangan subhat dan bagaimana perdagangan makruh, silahkan disaring-saring aja, sudah. Diskusi lah, ya kan? Oke guys, hari ini kamu harus cari apa namanya contoh ini tadi. Contoh dari. Tapi nggak penting sih, kamu nggak usah. Nggak penting ini. Penting-pentingkan lagi. Nggak, kalau menurutku Kita ini ini suka yang goreng-gorengan itu, kita yang hal kecil kita angkat gitu. Jadi berarti jenisnya berarti ya yang makruhat sama berarti jenisnya jenis barang yang akan itu dijual ya. ya nggak jelas. Terus jual beli barang najis itu hukumnya apa? Nah ini katanya ada yang boleh, ada yang nggak boleh kan ya. Yang boleh kan alasannya apa? Kan yang boleh kan alasannya gara-gara bisa diberikan manfaat, masih bisa dijadikan manfaat gitu. Ya. Kayak kotoran sapi kan bisa dimanfaatkan buat pupuk. Yang nggak boleh? Yang nggak boleh ya yang nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Buat apa nyimpan kotoran tapi nggak bisa dipakai, buat apa beli gitu. Jadi kan kalau kita berjual beli itu kan kita membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Nah, apa istilah IPS-nya? IPS Lupa. yang membutuhkan itu kita beli untuk membutuhkan, apa sekunder ke apa? Primer ya. Kalau kita butuhkan itu primer, yang sekunder itu yang hobi, baju baru, misalnya baju banyak kan? Mobil 12, nah itu namanya sekunder ya, karena kelebihan gitu. Kita hobi menyimpan sesuatu hal yang bagus-bagus. Nah, kotoran tadi gimana? Kalau nggak bisa dimanfaatkan ya haram. Itu Sama. Ya kalau kata guru saya dulu, kayak kotoran sapi itu kan haram, agak najis kan? ya najis. Secara anunya kan nggak boleh menjual barang najis. Nah itu tetap nggak boleh, tapi akadnya diganti. Oh, akad tadi kan. Iya, pernah dulu gitu nggak? Jadi akadnya bukan jual beli, saya beli ininya, tapi saya beli apa ya? Karungnya, Bukan karungnya, apa ya? upahnya. Ya upah ininya, bersihkan kotoran. Iya. Oh, ada kan gitu? Ada dengar ya? Ya pernah. Nah, itu kotoran, itu kan Kayak apa ya? Kayak pernah dengar itu di kasus apa ya? Selain itu. oh mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baca doa kan? Billahi taufik wa hidayah. Ya, nggak usah interaksi sama ini kan? Untuk majelis. Doa untuk majelis gimana? Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullah. Batu. Ilaik. Salam olahraga.